Untuk lebih jelas membahas tentang buku besar atau posting, saya ambilkan satu contoh pembahasan soal dari perusahaan dagang Merpati Mart, di mana data yang tersedia terdiri dari neraca saldo, kemudian data tambahan ada dua, yaitu data saldo piutang dan daftar saldo utang. Data tambahan ini merupakan ciri khas daripada perusahaan dagang. Kemudian jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, dan tentu saja jurnal umum. Nah, inilah data-data yang kita perlukan dalam membuat buku besar. Saya sudah siapkan buku besar, yang pertama adalah kas. Nah, untuk mengisi kas kita mulai dari daftar saldo ya, Merpati Mart. Tanggal 31 Desember ada daftar saldo kas debit 50.000. Ya. Kita masukkan di sini 31 tanggalnya. Kemudian keterangannya kita isi dengan NS atau neraca saldo. Itu artinya datanya berasal dari dari neraca saldo sebesar 50.000 debit. Kredit coret, kemudian tentu saja saldonya 50.000. Indikatornya adalah D. Ya, kita mengisi kas dulu. Nah, kemudian setelah kita memindahkan dari neraca saldo, lalu kita cari lagi data yang berisikan tentang kas. Nah, kita lihat ada di jurnal penerimaan kas. Di sini ada debit kas sebesar 118.000. Ya, kita pindahkan di sini di buku besar kas, tanggalnya sama ya, 31 karena kita membuatnya di akhir periode. Lalu keterangannya apa? JKM, karena datanya berasal dari jurnal kas masuk atau penerimaan kas sebesar 118.000. Nah, kemudian di sini debit, ada saldo debit 50.000, kemudian ada debit 180.000, maka saldonya karena debit dengan debit ditambah menjadi 168.000 debit. Kemudian kita cari lagi data kas. Nah, data kas berikutnya itu ada di jurnal pengeluaran kas, yaitu di kredit sebesar 51.000. Nah, ini ada di jurnal pengeluaran kas, sisi kredit sebesar 51.000. Nah, ini kita pindahkan ke dalam buku besar kas. Ya. Keterangannya, ya, tanggalnya sama ya, 31. Keterangannya JKK. Nominalnya kredit 51.000. Ini ada debit, kemudian di sini 51-nya kredit. Maka debit dengan kredit itu dikurangi. Jadi 168 dikurangi 51, ketemunya adalah ya ini 0, 0, 0. Kemudian 8 kurangi 1, 7. Kemudian 6 kurangi 5, 1, 1. Karena lebih besar debit, maka di sini saya tulis debit. Nah, untuk kas selesai karena habis ya. Kemudian berikutnya saya mau mengisi piutang. Tentu saja pertama kita pindahkan adalah yang ada di neraca saldo ya. Piutang sebesar 45.000. Ya. Keterangannya tanggalnya sama ya, 31 Desember, keterangannya neraca saldo sebesar 45.000 debit. Ya,
kita tulis. Kredit coret, kemudian saldonya tentu saja 45.000 debit. Nah, kemudian kita cari lagi data yang berkaitan dengan piutang, yaitu ada di jurnal penjualan atau JJ, ada debit 100.000 piutang ya, di JJ debit 100.000. Kita pindahkan sama 31. Keterangannya JJ sebesar 100.000. Nah, debit dengan debit dijumlah maka menjadi 145.000. Indikatornya tentu saja debit. Kemudian kita cari lagi yang berkaitan dengan piutang. Di jurnal umum ada piutang. Ini ya, ada piutang sebesar 5.000 kredit. Ada di jurnal umum sebesar 5.000 kredit. Nah, debit kredit berarti dikurangi 145 dikurangi 5.000, maka ketemunya 140.000 debit. Kemudian kita cari lagi yang berkaitan dengan piutang. JJ sudah, jurnal umum sudah, kemudian ada lagi, ini ada di jurnal penerimaan kas. Ada piutang kredit sebesar 40.000. Nah, kita pindahkan. Tanggalnya sama 31 di JKM. Sebesar 40.000 di kredit. Maka saldonya menjadi 100.000 karena di sini debit 140, ada kredit 40.000, maka dikurangkan ketemu 100.000, indikatornya masih debit karena lebih besar debit.